Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kandat, lebih tepatnya kelas 11 2, ini ingin mewawancarai Bapak mengenai pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan dalam kebinekaan. Nah, kami melakukan wawancara ini demi memenuhi tugas mapel PPKN yang diberikan oleh Bapak guru kami. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan diri. Saya Kaila Sahira Zabia sebagai moderator dan rekan Saya Kaila Fusifida. saya Karisma Rumah. Saya Vera Ayulianda. Saya Wisnu Sanjaya. Saya Irawan Gugus Simamura. Nah, ini kami bicara dengan Bapak siapa? Oke, Bapak Imron. Izinkan kami melontarkan pertanyaan pertama ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini artinya Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman bangsa, ras, dan budaya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap perbedaan yang timbul akibat keberagaman yang ada di Indonesia? Dengan adanya perbedaan itu kita bisa saling menghargai antara yang muda sama yang tua dan yang untuk laki-laki sama perempuan, bisa menghargai untuk kehidupan di maksudnya di lingkungan. Terus untuk sebagai warga yang baik, terus untuk taat beragama kan kita juga harus toleransi sama agama. Kayak tradisi gitu ya. Mungkin untuk menurut saya untuk lebih dipertahankan lagi dan ditingkatkan gitu ya. Mungkin itu saja. Pertanyaan kedua nih. Menurut Anda, apa saja usaha atau perilaku yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI, dan mana sajakah perilaku yang pernah Anda terapkan sebagai tokoh masyarakat untuk mengayomi masyarakat? Misalkan kegiatan 17 Agustus itu kan ya untuk di lingkungan sini ya, kalau ada kegiatan itu kita angkat bareng-bareng, contohnya kayak memasang tiang bendera untuk meningkatkan rasa nasionalisme di daerah sini atau di lingkungan sini. Sebaiknya kita rutinan dulu waktunya, terus untuk biar tidak mengganggu pekerjaan kan, saling guyup rukun gitu loh. Disokong, diangkat bareng-bareng ya. Kalau seumpamanya waktu ada bersih-bersih desa atau acara kegiatan itu ada salah satu warga ini Pak yang nggak bisa dan emang dianya agak sulit gitu loh. Nah itu mungkin ada konsekuensi tersendiri atau bagaimana Pak menurut Anda? Untuk itu mungkin kita bisa untuk mendekati perlahan ya dengan kita ajak seperti kayak ada rutinan di setiap RT kan biasanya ada rutinan ya, mungkin pas waktu rutinan itu kita kasih tahu atau bisa kasih paham pentingnya saling gotong royong untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu. Jadi ya itu tadi lewat perkumpulan dari setiap lingkungan RT maupun RW. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda dengan menerapkan sikap menghargai perbedaan baik dalam bidang apapun akan menimbulkan dampak positif, terutama bagi Anda sebagai tokoh masyarakat? Untuk dampak positif Kan sikap menghargai perbedaan baik dalam bidang apapun, terutama bagi Anda sebagai tokoh masyarakat. ini ya mungkin bisa ya dari segi sosial kita tadi biar membaur gitu loh antara yang kaya dan yang kurang mampu gitu. Terus ya
dampak positif. dampak positifnya ya, bisa membuat lingkungan ini lebih nyaman untuk ditempati. Bahkan mungkin kalau ada saling toleransi atau saling kenyamanan, mungkin ada saudara pas jauh waktu main ke sini, oh enak ya ternyata di sini kok warganya rukun, jadi lebih tenang. Terus maksudnya kayak cari refresh, kan sekarangnya kita juga pekerjaan dengan selirup ikut dunia pekerjaan, terus kita dengan adanya yang hasil dari toleransi atau itu tadi saling menghargai, jadi kita bisa nyaman gitulah untuk di wilayah sekitarnya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda saat ada tetangga yang berselisih dan apa langkah yang Anda ambil untuk melerai tetangga Anda? Kita untuk ambil jalan tengahnya ya, kita cari permasalahannya dulu, jangan memihak antara yang masalah si A atau si B. Mungkin kita dudukkan dulu, dicari jalan keluarnya, misalnya masalahnya apa dulu, kalau ada bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin bisa diselesaikan itu. Soalnya kan kita kan di lingkungan ya, maksudnya di lingkungan daerah, atau maksudnya di kayak istilahnya kayak di desa kan. Jadi mending diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Itu kita cari inti masalahnya, selesaikan dengan baik-baik. Ini Terus kalau misal ada, kan biasanya ada tuh Pak warga yang kayak suka ambil hakim sendiri, kayak tiba-tiba main kasar gitu sama pihak yang dirasa salah, padahal itu belum tentu bersalah gitu. Apakah ada konsekuensi atau gimana cara kita menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah? Karena kita harusnya bisa kekeluargaan terlebih dahulu gitu. mungkin kalau dengan kayak itu ya kita maksudnya kita tahan dulu, seumpamanya kayak ada orang kok main hakim sendiri, kita maksudnya kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan secara halus, ngapain harus pakai kekerasan gitu. Jadi seumpama orangnya kalau udah ya mana ya langsung kita rangkul, maksudnya dirangkul, direlay agar tidak sampai terjadi masalah yang lebih parah lagi gitu. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya ya Pak, menurut Anda apakah perbedaan dapat membuat hubungan Anda dan orang lain itu merenggang? Ya menurut saya sih enggak ya, mungkin karena dengan perbedaan itu kita bisa tahu antara yang mana ini dengan kembali ke yang yang tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, karena dengan perbedaan itu kita bisa tahu untuk menambah wawasan kita, mana dari masalah dari agama si ini yang baik, yang ini, jadi bisa kita ambil yang positifnya saja. Untuk yang negatif ya mungkin kita singkirkan dulu lah. Bagaimana cara Anda sebagai tokoh masyarakat menyadarkan warga sekitar Anda tentang pentingnya menghargai perbedaan yang ada? Cara menyadarkannya, cara menyadarkan ya kita mengingatkan lah benar baiknya supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Misalkan kayak sering-sering ikut di perkumpulan, jadi kan masalahnya kan bisa tahu masalah-masalah di sosial ya. Seumpamanya ada masalah dengan si A atau si B itu kan bisa dirundingkan di setiap ada kegiatan. Mungkin menurut saya di setiap kegiatan itu paling tidak kita bisa ikutlah untuk mencari perbedaan yang itu tadi. Selanjutnya,
Selama menjadi tokoh masyarakat, pernahkah Anda menemui perbedaan baik di lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan perumahan atau tetangga sekitar Anda? Perbedaan sih wajar lah ya, karena kan kita bukan satu kotak gitu ya. Seperti semua orang itu dibekali dengan pemikiran masing-masing dan dengan tujuan masing-masing. Kalau dengan perbedaan itu mungkin kita bisa ambil dari segi positifnya dari orang yang memberikan solusi yang itu. Semisal yang ini ngasih solusi yang ini kok solusinya ini. Ya kita ambil aja yang baiknya dari kedua orang itu, biar seumpama ini yang A ngasih ini kok dirasa kok tidak menyakiti ini, ya kita ambil tengah-tengahnya gitu ya, supaya dengan perbedaan itu bisa menyatukan semuanya agar tidak tersampai kayak rasa iri dengki, oh orang ini kok terlalu memihak ke ini dengan usulan saya kok sampai nggak diterima. Jadi ambil yang baik-baik saja gitu dari dua perbedaan itu tadi. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana tanggapan Anda terkait kasus bullying yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan sekolahan pada anak-anak? Kalau bisa janganlah ya, soalnya kan kita itu ke sekolah itu mencari ilmu dan mencari teman atau kawan ya, tempat untuk sharing gitu. Kalau menurutku kalau ada bullying itu nggak gimana ya, nggak masuk air, soalnya kan kita itu sama-sama mencari ilmu, kok saling menjatuhkan gitu loh. Toh hasilnya kalau kita sudah membuli itu juga nggak ada manfaatnya juga gitu loh. Jadi kalau ada itu ya mungkin kalau ada peraturan di sekolahan mungkin bisa diterapkan kayak gitu sih, agar kayak generasi kayak sampean iki untuk mencari temannya kan lebih enak gitu loh, tanpa harus ada selisih itu tadi. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, menurut Anda apa yang berkemungkinan besar dapat menjadi faktor seorang siswa sekolah melakukan pembulian? Dari kayak materi mungkin ya, atau dari fisik ya, biasanya fisik ya. Jangan gitu, soalnya kan kita kan diciptakan dari Tuhan itu sesempurna mungkin ya. Kalau mungkin ada kesalahan itu ya janganlah kita tunjukkan ke teman-teman, cukup kita saja ya. Kalau mungkin bisa maksudnya manipulasi kayak ditutupi atau ya ditutupi aja, jangan sampai disebar ke, jadinya kan nanti ke generasi muda yang kena itu mental down kan, terus akhirnya malah nggak mau sekolah, terus malah ya kasihan, maksudnya orang tuanya itu loh yang susah-susah niatnya nyekolahin anaknya, ingin lebih sukses atau yang lain, kok malah di sekolah kan kembali lagi nanti punya hati nurani lah ke orang tuanya itu, supaya nggak sia-sia gitu loh, orang tuanya kerja capek-capek di sawah mungkin lah ya, terus anaknya di sekolahan kayak gini terus dibully sampai kayak gitu kan, ya kasihan gitu lah. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana solusi pencegahan bullying di lingkungan sekolah yang menurut Anda paling tepat untuk dilakukan? Pencegahannya mungkin kita bisa rangkul ya, atau dengan kekurangannya ya gitu, tapi seperti semuanya grup-grupan gitulah, hilangin lah rasa kayak gitu, circle kayak gitu tuh hilangin, karena semua itu kan kalau kita bisa rangkul kan, jadi tanpa ada yang membeda-bedakan kan, juga sekolah juga enak, terus belajar juga enak, berteman komunikasi juga enak. Jadi mungkin langsung meskipun
ada yang kekurangannya bisa dirangkul gitu lah, biar nggak terjadi kayak apa tadi, bullying ya. Mungkin itu tadi langsung dirangkul aja gitu, diajak kegiatan ya kayak gini. Mungkin kalau kan biasanya kalau ini lalu melihat anak itu ini kekurangannya ini, janganlah kayak gitu, supaya pertemanan ya toh kalau kita lulus sekolah, siapa tahu orang yang kamu bully itu bisa sukses dengan kamu membuli. Oh, ada rasa mangkel ya, aku dicek tahu di banyak ini rek jar-jar nolak. Apalagi dengan sama rangkul itu mau terus sama bisa dengan komunikasi yang baik. Terus kita kan tidak tahu nanti kita mau jadi apa, meskipun kita sudah usaha ya, cari kerja sana sini, sama teman yang itu tadi sukses ya, alhamdulillah kita bisa diajak, jadi bisa kayak mikir masa depannya gitu loh, nggak saat itu juga gitu loh. Kan kebanyakan biasanya anak-anak itu zaman sekarang yang penting iki zaman sekolah wayai seneng-seneng, masalah pekerjaan atau masalah sok pikir kari, yang penting saiki seneng dhisik. Nah, janganlah kayak gitu, makanya baik dirangkul gitu. Jadi nanti hasil perlakuannya lebih baik lagi gitu. Kalau dari pertanyaan kami udah cukup. Mungkin untuk penutupan, Pak Imron ada pesan-pesan buat kita pelajar, siswa-siswi, pemuda Indonesia biar gimana lebih menghargai antar sesama atau sebagainya. Untuk pesannya sih jadilah anak-anak muda yang baik ya, yang sukses, membawakan orang tua. Jangan ada lagi kayak kasus-kasus yang bullying tadi, janganlah sampai kayak gitu. Kita sebagai pelajar fokus dulu untuk belajar, karena sukses itu kan berawal dari kita belajar dari lingkungan kayak gini. Terus untuk apa tadi? Untuk biasanya mungkin dengan kegiatan kayak gini ya kita saling bisa mendapat komunikasi, juga pengalaman dari lingkungan kita bisa sharingkan, nanti bisa kita sampaikan ke bahwasanya ini loh bisa membuat kita hidup di lingkungan itu saling menghargai dengan perbedaan atau keyakinan yang kayak perbedaan, maksudnya keyakinan dalam beragama ya. Terus kalau dengan perbedaan di lingkungan sekitar kita ini, mungkin itu saja buat adik-adik sama masnya. Cukup mungkin wawancara dari kita, udah azan duhur juga kebetulan. Terima kasih banyak buat Pak Imron dan keluarga. Maaf mengganggu waktunya ya siang-siang begini. Mungkin cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imron. Tak seharum bunga mau